Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Sebelum saya melanjutkan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk menengok kanan kiri kita, melihat, menatap kanan kiri kita, dan tanyakan, apakah engkau berbahagia? Minggu yang lalu saya berbicara tentang kebahagiaan sejati. Dan menjadi doa saya rindu seluruh jemaat dan anak-anak Tuhan, baik di tempat ini maupun di mana saja berada, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Hari ini saya memberikan sebuah tema, membangun hidup bersama supaya sama-sama hidup. Ya. Membangun hidup bersama supaya sama-sama hidup. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, harus kita akui dengan jujur, menyesuaikan diri dengan beraneka ragam watak dan kemauan orang, itu bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang gampang. Setuju? Jadi kita menyesuaikan diri kita dengan beraneka ragam watak dan kemauan orang, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ya. Bukan perkara yang gampang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun itu sulit atau gampang, menjadi Kristen tidak bisa tidak. Berarti harus hidup dalam sebuah persekutuan. Ya. Atau harus hidup dengan orang lain. Sulit atau tidak, bagi orang Kristen, kita harus hidup dalam sebuah persekutuan atau harus hidup dengan orang lain. Jangan ada orang yang menyendiri. Bapak Ibu tidak tinggal di hutan. Ya. Kita tinggal di tengah-tengah sosial, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sebuah persekutuan. Kita tinggal di tengah-tengah satu dengan yang lain. Seorang filsuf katakan, Aristoteles dia berkata seperti ini. Ya. Manusia adalah zoon plitikon. Ya. Hans Kelsen menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam sebuah kebersamaan, ya, dan dalam sebuah masyarakat. Ya. Jadi jangan sampai kita ada orang Kristen yang mengasingkan diri, ya, yang menjauhkan diri, yang tidak mau bersosialisasi. Walaupun di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah persekutuan yang tadi beragam, beraneka watak, kemauan yang berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara, walaupun iman bersifat pribadi, tetapi orang beriman tak mungkin hidup sendiri dan menyendiri. Tidak bisa kita eksklusif. Ketika setiap orang menyerahkan diri kepada Kristus, maka seketika itu pun ia terikat dengan saudara-saudara seiman yang berbeda watak, yang berbeda kemauan, yang berbeda selera, yang berbeda karakter, termasuk orang-orang yang tidak kita sukai,
orang-orang yang tidak kenal, atau orang-orang yang berbeda dengan kita. Siapapun kita, ya, ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, maka kita terikat dengan saudara-saudara seiman kita yang berbeda. Beda apa? Karakternya, sifatnya, kemauannya, ya, seleranya. Termasuk orang-orang yang mungkin tidak kita sukai. Halo? Ada di sini orang-orang yang tidak kita sukai? Pak Pendeta, maafkan saya nggak pergi gereja. Saya kalau ada sedih, Pak Pendeta, saya nek mual, mau muntah. Terus bagaimana caranya? Kalau bisa Pak Pendeta, orang itu keluarkan dari GKIN. Itu bukan cerita, itu fakta. Ya, sampai terjadi seperti itu. Kalau ke dalam sebuah komunitas, dalam punguan, ya, dalam STM, dalam apa saja, jangan sampai inilah sebuah keanekaragaman dari watak, dari kemauan dan sebagainya. Kita harus bisa menyesuaikan. Kita harus bisa bersama-sama hidup dengan berbagai hal yang aneh-aneh seperti itu. Terlebih kita sebagai seorang orang percaya, sebagai orang Kristen, kita terikat dengan mereka. Ya. Saya percaya Bapak Ibu, saya tidak bisa membayangkan betapa membosankan kehidupan sekiranya bila hanya satu warna. Ya. Kelabu bagaikan gurun pasir. Bukan penuh pesona bagaikan kebun bunga. Ya. Keragaman itu luar biasa. Bukan menjadi sebuah persoalan. Bukan menjadi masalah sebenarnya. Itulah sebuah keindahan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup dalam kebersamaan dengan orang lain dalam membangun sebuah persekutuan? Kemarin waktu kita doa Bapak Ibu di pengerja, di pelayan, ada yang berdoa, Tuhan Yesus, saya nggak ingin Natal saya di tempat ini ada yang berantem-antem, ada yang ngomel-ngomel. Air mata. Ya. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam sebuah kebersamaan dengan orang lain dalam membangun sebuah persekutuan? Ada beberapa prinsip yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Yang pertama adalah prinsip yang pertama kita mempunyai pengakuan yang tulus bahwa hidup adalah dalam sebuah persekutuan. Tidak memakai topeng. Ya, persekutuan kita yang kita bangun, ya, harus dengan pengakuan yang tulus. Kalau kita mau hidup berarti kita harus mau bersekutu. Ya. Kalau engkau mau hidup berarti engkau mau bersekutu. Kalau engkau tidak mau bersekutu, tanda-tanda itu sebuah kematian. Ya. Nah, sebagai makhluk sosial tidak mungkin ya hidup terisolasi, ya. Tidak mungkin kita hidup menyendiri. Tidak mungkin kita hidup terpisah dengan orang lain. Kenapa? Karena hidup itu adalah sebuah persekutuan. Mumpung kita masih hidup, mari kita bersekutu. Sebelum kita bersama-sama nanti kita akan dikucilkan, disendirikan di sumur kondang. Ya. Nanti kita akan dikucilkan, nanti kita akan disendirikan. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan kita mati, kita akan sendiri di sana. Mumpung masih kita hidup, mari kita bersekutu, bersosialisasi, bertetangga dan sebagainya.
Saya berkata kemarin di plan kepada Opung. Ada pemikiran di Pak Pendeta. Bagaimana nanti regenerasi daripada gereja ini. Saya senang dengan Yusak. Saya diberikan jadwal tentang anak muda. Ya. Anak muda yang WL itu saya lihat Sela sudah mulai diajukan. Kemudian siapa lagi? Ruth, Friska sudah. Kemudian ada beberapa. Saya pikir itu bagus. Tapi ada catatan yang saya katakan. Tidak cukup menyetorkan nama. Saya minta mereka-mereka yang melayani Tuhan juga diarahkan, dibina. Ya. Sehingga mimbar tempat kita pelayanan itu bukan tempat kita show entertainment. Kita punya hati. Kita punya sebuah kehambaan yang saya tanamkan seperti itu. Kalau orang melayani Tuhan, dia hanya show entertainment. Sorry bagi Bapak. Lebih baik you duduk di tempat saja, belajar setiap minggu datang, setiap ada acara datang. Baru kalau kau sudah tahap itu, aku ajak untuk melayani seperti itu. Regenerasi betul dipikirkan. Mari Bapak Ibu, mungkin hari ini, mungkin kurun sekarang ini, mungkin bagus. Tapi bagaimana nanti ke depannya seperti itu? Kemarin kami melayani anak-anak di Sapira. Mudah-mudahan orang Sapira enggak. Saya melihat anak sana dengan anak ini berbeda, Pak. Ya. Saya bilang, saya pikir tidak cukup hanya melayani. Hanya tidak cukup. Air mata, harus doa di sana. Hari ini KB-nya dengan sendirinya mulai buka. Anak sekolah minggu berantem, dia ngomong, Saya bertanya, Tuhan, kenapa seperti itu? Di sini 35 kalau kita bilang diam ya. Itu saya katakan, pelayanan itu bukan sebuah entertainment. Sesuatu yang kita bangun. Dan perlu memang sebuah regenerasi. Perlu yang kita pikirkan seperti itu. Jadi, mari bagaimana kita membangun sebuah hidup dalam sebuah kebersamaan dengan orang lain dalam membangun persekutuan. Ya. Harus punya pengakuan yang tulus. Hidup dalam sebuah persekutuan. Yang kedua, prinsip yang kedua, ya, bagaimana seharusnya kita hidup dalam kebersamaan dengan orang lain dalam membangun persekutuan. Yang kedua memiliki kedewasaan diri untuk menerima. Ya. Memiliki kedewasaan diri untuk menerima orang lain. Mau hidup berarti, ya, harus mau menerima perbedaan. Ya. Berbeda itu mengaksikan. Berbeda itu berseri dan indah. Namun membeda-bedakan itu menggelisahkan. Ya. Membeda-bedakan itu menjadi kering dan layu. Harus memiliki sebuah kedewasaan diri untuk saling menerima. Ya. Itu caranya membangun sebuah kebersamaan dengan orang lain dalam sebuah komunitas. Isinya hidup saling menerima. Apa isi konten daripada hidup saling menerima itu? Yang pertama, bicara tentang kesetaraan. Ya. Sikap superioritas, inferioritas itu tidak diberikan tempat, ya, dalam sebuah prioritas, nggak ada. Semua setara. Tidak ada di gereja ini yang paling hebat pendeta atau WL atau singer, semuanya setara.
Itu hidup yang harus kita bangun, saling menerima tadi. Yang kedua, apa itu? Memahami. Ya. Mampu menerima kelemahan dan kelebihan orang lain. Memahami. Ya. Apa yang dipahami tentang kelemahannya, kita berani menerima kelemahan dia begitu. Jangan kemudian kelemahannya diucek. Ya. Dan kita juga harus mampu menerima kelebihan orang lain. Ya memang dia pintar. Kalau mimpin pujian, pintar, suaranya bagus, harus akui. Ya. Jangan sampai sikap menghakimi dan melihat diri paling benar itu adalah virus yang mematikan dalam sebuah persekutuan. Dalam sebuah kebersamaan yang kita bangun itu akan mati, ya. Kalau kita sudah, apa dikatakan? Kita akan menghakimi, melihat diri yang paling benar. Dan itu akan mematikan yang namanya sebuah kebersamaan, sebuah persekutuan seperti itu. Gereja ini dibangun, maju atau tidak, gereja ini dibangun oleh yang namanya sebuah relasi, sebuah hubungan seperti itu. Ya. Mari saya ingin mengajak kepada setiap kita, bicara tentang kedewasaan diri untuk menerima. Bicara itu tentang saling memahami. Oh iya ya, orang ini memang lemah di sini. Oh iya, orang ini kuat di sini. Sudah, biarin. Ya. Saya sering berkata Bapak Ibu kepada kita, jangan kita ngomong orang lain kalau dirimu masih jelek. Ya kan? Kalau dirimu tidak baik, jangan ngomongin orang lain. Malu. Tapi kalau sudah dirimu baik, ya, boleh kira-kira kamu ngomong orang lain, kira-kira begitu. Tapi rasanya tidak. Kita pasti banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, kita banyak kejelekan dalam kehidupan kita. Dan jangan kita menghakimi mereka. Jangan melihat diri yang paling benar seperti itu. Itu adalah satu virus yang mematikan dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah persekutuan. Yang terakhir apa? Isi daripada saling menerima itu, yaitu adalah pengampunan, memaafkan. Ya. Kemuliaan dari hidup adalah sebuah pengampunan yang selalu mengalir. Tindakan inilah yang dilakukan Kristus sehingga manusia memperoleh hidup dalam kehidupan. Kalau temannya salah, jangan kemudian dibesar-besarkan, diinjak, begitu ya Pak ya, usuk. Jangan. Kita gampang untuk memaafkan. Hari ini Pak Pendeta bicara tentang satu bagian firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 1 sampai 12. Boleh saya ada terjemahan dalam bahasa sehari-hari? Ya, Bapak perhatikan di layar saja ya. Saya ingin membaca dalam bahasa sehari-hari. Bisa ditampilkan dalam bahasa sehari-hari? Silakan Roma 14 ayat 1 sampai 12. Ya. Ini bahasa sehari-hari agak mudah, nyaman didengar, dipahami seperti itu ya. Roma 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, judulnya, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya. Itu di situ ya.
Dalam bahasa sehari-hari dikatakan janganlah menyalahkan saudaramu. Valen bisa bantu Valen? Ya. Dalam bahasa Indonesia ya. Sehari-hari ya. Enggak apa-apa, sambil itu intinya di sana Bapak Ibu ya. Perhatikan saja ayat 1 saya baca ya. Orang yang tidak yakin akan apa yang dipercayainya harus diterima dengan baik di antara saudara-saudara. Ya. Janganlah bertengkar dengan dia mengenai pendirian-pendiriannya. Ayat yang kedua, ada orang yang berpendirian bahwa ia boleh makan apa saja. Tetapi ada orang lain yang lemah keyakinannya, ia merasa bahwa ia boleh makan sayuran saja. Kalau ada orang terlepas dengan teologi gitu ya, ada orang kalau makan darah nggak boleh. Begitu kan. Ya kalau kamu makan darah, makanlah. Kalau kamu nggak makan darah, ya nggak usah. Kira-kira begitu ya. Jangan diributkan. Ya. Yang ketiga, orang yang makan apa saja janganlah menganggap rendah orang yang makan hanya makan tertentu saja. Ya. Dan orang yang makan hanya makanan tertentu saja janganlah pula menyalahkan orang yang makan segala-galanya, sebab Allah sudah menerima dia. Ayat yang keempat, siapakah saudara sehingga saudara harus mengadili hamba orang lain? Entah hamba itu jatuh atau bangun, itu adalah urusan tuannya. Ya. Dan memang hamba itu akan berdiri tegak karena Tuhan sanggup membuatnya berdiri tegak. Yang kelima, ada orang yang merasa suatu hari tertentu lebih penting dari hari-hari yang lain. Sedangkan orang lain pula menganggap bahwa hari-hari itu sama saja. Ada bapak begitu ya kadang-kadang ya. Oh, hari Senin, begini. Ya sudahlah, kita nggak usah debatkan. Kalau memang dia katakan Senin yang hebat, ya sudahlah hebat, ikut ya hebat. Ya. Jangan diperdebatkan seperti itu ya. Sedangkan orang lain menganggap bahwa hari-hari sama saja. Biarkan masing-masing orang menentukan pendiriannya sendiri. Ayat 6, orang yang mementingkan hari-hari tertentu adalah orang itu berbuat begitu untuk menghormati Tuhan. Ya. Orang yang makan segala-galanya berbuat begitu untuk menghormati Tuhan. Ya. Karena ia bersyukur kepada Allah atas makanan itu. Begitu juga dengan orang-orang yang makan hanya makanan tertentu saja, orang itu juga menghormati Tuhan dan bersyukur kepada Allah. 7. Tidak seorang pun dari mereka yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun dari kita yang mati untuk dirinya sendiri. 8. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau engkau hidup adalah kita hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Jadi hidup dan atau mati, kita adalah milik Tuhan. 10. Kristus 9. Kristus sudah mati dan hidup kembali. Itu sebabnya ia menjadi Tuhan untuk orang yang hidup dan juga untuk orang-orang yang telah mati. 10. Jadi saudara-saudara, untuk apa menyalahkan saudaramu yang seiman? Ya. Dan untuk apa saudara menganggap dia rendah? Ya. Kita semua akan menghadap Allah untuk diadili. Di Alkitab tertulis sesungguhnya kata Tuhan, ya, tiap-tiap orang akan bersembah sujud di hadapanku dan setiap orang akan mengaku bahwa akulah Allah. Jadi kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Itu terjemahan dalam bahasa saya. Apa yang saya rindu untuk setiap kita? Mari kita membangun hidup bersama supaya kita ini sama-sama hidup. Nah, Paulus dalam apa yang kita baca meminta kepada kita untuk meneladani Yesus, ya, dalam hal lebih memperhatikan, ya, sesama dibandingkan memperhatikan diri sendiri, ya.
Permintaan Paulus ini berkenaan dengan kewajiban kita sebagai orang yang dianggap kuat. Dalam bagian ini bicara antara orang yang kuat dan orang yang lemah. Ya. Nah, kewajiban kita sebagai orang yang dianggap kuat, kita diminta untuk menanggung kelemahan orang yang lemah dengan cara memperhatikan mereka, dengan cara mendukung mereka agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu nasihatnya kepada orang yang kuat. Yang kuat imannya, yang dewasa. Jangan terbolak-balik begitu. Katanya dia dewasa, tapi kelakuannya, sikapnya, karakternya seperti orang yang tidak dewasa. Ini kan aneh begitu. Ya. Dibilang kakak, tapi kelakuannya semuanya seperti adik. Itu nasihat bagi kita. Kewajiban kita sebagai orang-orang yang dianggap kuat. Kita diminta untuk menanggung kelemahan orang-orang yang lemah. Caranya bagaimana? Memperhatikan mereka. Mendukung mereka agar dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita yang kuat diharuskan untuk memperhatikan, menerima mereka yang lemah agar iman mereka dibangun. Ya. Bapak Ibu, Paulus menggunakan istilah kuat dan lemah untuk menggambarkan kehidupan orang rohani orang percaya. Nah, istilah kuat di sini menunjuk pada iman orang yang telah dewasa dalam Kristus sehingga peka terhadap masalah orang lain. Ya. Orang yang kuat, istilah kuat seperti itu menunjuk pada iman orang yang telah dewasa dalam Kristus sehingga dia itu peka terhadap masalah orang lain. Nah, orang yang kuat adalah orang yang memahami kebebasan rohani mereka dalam Kristus dan tidak mau lagi diperbudak dengan hukum Taurat. Mereka yang kuat adalah mereka yang peka pada hati nurani yang telah diterangi oleh firman Allah. Lebih dari ketaatan mereka akan ritual dan tradisi hukum Taurat. Itu yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang orang yang kuat. Orang yang dewasa secara rohani. Lemah. Istilah lemah yang dipakai Rasul Paulus mengacu pada orang-orang percaya yang imannya belum dewasa. Ya. Yaitu yang masih percaya pada ritual, yang percaya pada tradisi hukum Taurat. Ya. Kalau ada orang yang meninggal, biasanya ada 7 hari, ada 40 hari. Ya. Nah, ada orang-orang yang masih punya sebuah keyakinan seperti itu. Ya, itu contoh. Kemudian ada orang seperti itu. Pak, boleh atau tidak? Nah, ini bicara tentang seperti itu. Ada di gereja, ada yang dibicara seperti itu. Nah, kita yang mungkin sudah levelnya jauh daripada seperti itu, tradisi, ya, yang lemah tadi bicara tentang ritual, masih percaya pada sebuah ritual, ya, masih percaya dengan tradisi hukum, adat, kira-kira begitu. Ya, jangan terlalu dipersoalkan. Itu maksudnya gitu loh ya. Kenapa? Karena mereka merasa berkewajiban untuk mematuhi aturan dan tradisi hukum Taurat tentang apa yang boleh mereka makan atau apa yang boleh mereka minum dan kapan mereka harus beribadah. Mereka punya kewajiban seperti itu. Ya. Nah, mereka yang lemah iman berkeyakinan bahwa orang Kristen yang dewasa rohani menghidupi kekristenannya dengan cara mengikuti aturan ketat dan seringkali menghakimi sesama yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Itu sebenarnya konteksnya.
Itu latar belakangnya yang dikatakan dalam Roma tadi seperti itu. Satu pesan, satu nasihat bagi setiap kita melalui bagian firman Tuhan ini. Ini mengingatkan kepada setiap kita yang merasa kuat imannya agar peka terhadap pergumulan saudara seiman yang imannya lemah. Yuk, yang kau merasa kuat imannya, apa nasihat Paulus di sini? Agar kita peka terhadap pergumulan saudara seiman kita yang lemah. Ya. Untuk apa? Untuk kita membantu mereka. Misalnya, dengan cara apa? Mendampingi. Ya. Atau mendoakan ketika mereka jatuh. Atau dalam sebuah pencobaan kita mendampingi, kita mendoakan mereka. Orang yang kuat harus seperti itu yang dikerjakan. Orang yang kuat harus menjadi sebuah panutan. Jangan senang kita dianggap tokoh. Jangan senang kita dianggap dituakan. Karena itu berat. Kenapa? Jadi panutan. Jadi teladan. Jangan hanya bangga dengan dia katakan tokoh. Tua-tua. Saya mengingatkan lama pada waktu itu. Saya mungkin berkali bercerita. Ada orang kita yang masih muda. Lihat orang tua dia gak demen. Kenapa? Karena kelakuannya, sikapnya, karakternya yang tidak baik. Katanya dia orang tua-tua, ditokohkan seperti itu. Saya pernah berkata, untung kakinya saja yang tidak naik ke mukanya dia. Tapi bangganya luar biasa seperti itu. Itu orang yang kuat. Ya. Jangan kita yang merasa kuat. Kita tidak membantu mereka-mereka yang lemah seperti itu. Ada cara untuk mendampingi mereka, untuk mendoakan mereka. Bukan untuk kemudian mengomongi mereka. Doakan mereka, tangisi mereka di hadapan Tuhan. Kuatkan mereka, hiburkan mereka ketika dia mungkin ada dalam sebuah pencobaan, dalam sebuah tantangan yang tidak mudah untuk dia hadapi. Ya. Yang berikutnya saya tadikan, hendaknya kita menjadi panutan, bukan celaan bagi mereka yang lemah. Ya. Tentu kita berkerinduan agar orang lemah imannya suatu saat akan menjadi kuat seperti kita. Saya ingin mengajak kepada setiap kita, mari kita belajar untuk peka, serta memberi perhatian dan dukungan kepada saudara-saudara kita yang seiman, ya, yang mungkin lemah akan imannya. Rasul Paulus dengan tegas, dengan lugas menyampaikan sebuah pesan ini. Ya. Apa dikatakan? Bahwa Allah itu tidak diskriminatif. Ya. Allah tidak diskriminatif. Tuhan tidak pernah secara a priori mengunggulkan sebuah kelompok atau sebuah ras atau suku tertentu. Ya. Itu disebabkan kenapa? Karena karya Yesus Kristus, penebusan Kristus yang dikatakan mati, bangkit, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu kelompok, bukan untuk satu suku, ras, dan sebagainya, tetapi untuk semua orang tanpa dia membeda-bedakan. Apa dikatakan firman Tuhan? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Terakhir, kalau demikian, apa yang dimenangkan di tengah-tengah pluralisme kehidupan?
yang beraneka ragam ya, yang beraneka ragam tadi, yang bermacam-macam karakter dan sebagainya. Apa yang dimenangkan di tengah-tengah pluralisme sebuah kehidupan? Jadikanlah manusia sebagai sesama manusia tanpa pernah memandang a priori ya kepada manusia karena sebuah perbedaan. Buang rasa dendam kita. Jangan biarkan itu terpelihara dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita, dalam hidupmu. Hancurkan, buang bibit-bibit permusuhan. Jangan biarkan menguasai kehidupanmu. Terlalu sayang Bapak Ibu. Hidup ini adalah sebuah kesempatan anugerah. Jangan dihiasi, jangan ditinggali dengan virus-virus seperti itu. Kebencian, jangan biarkan itu bersarang dalam hatimu. Ingat, tidak ada hidup yang lebih indah daripada hidup yang rela mengampuni. Tidak ada hidup yang paling indah selain hidup itu mengampuni, ya, membantu, mendukung, dan menyemangati. Ini harus menjadi sebuah guide, menjadi sebuah gaya kehidupan kita. Selama kita hidup, kita diberikan kesempatan bagaimana kita bisa membantu, bagaimana kita bisa mendukung, bagaimana kita bisa menyemangati siapa saja orang lain yang ada di sekitar kita. Itu yang harus kita kerjakan. Justru jangan kemudian dibuat oleh kita itu menjadi lemah, menjadi down, menjadi tidak semangat. Ya. Mari, engkau yang ada di sini, engkau yang tidak ada bersama-sama dengan kami dimanapun engkau berada, saya mengajak bangun hidup bersama-sama. Ya. Bangun hidup bersama, supaya kita ini bisa sama-sama hidup. Daripadanya ada kedamaian hati dan jiwa. Biarlah komunitas kita yang seperti ini, kita nyaman satu dengan yang lain. Kita bisa hidup sama nyaman. Kesampingkan, buang kelemahan, kekurangan daripada orang lain tentang sesuatu. Jangan itu disimpan hal-hal yang itu dalam hatimu, sehingga kita membuat kita menjadi hidup kita menjadi tidak nyaman. Hari Minggu nanti Pak Pendeta ulang tahun. Katanya Magda, aku pingin nanti anak-anakku nyanyi di sini. Pak Pendeta request. Kamu nggak ngerti pesannya Pak Pendeta. Oh, nanti karena makan-makan. Tidak. Kamu makan-makan bisa di rumah jauh lebih enak daripada Pak Pendeta hari Minggu. Tapi apa yang Bapak Pendeta rindu? Sebuah kebersamaan. Jangan nanti Pak Pendeta mati di sini kau nangis. Kumpul semua. Bu Pendeta kalau sudah ngomong begitu, Pak Pendeta nggak mau. Pak Pendeta kadang-kadang ngaco. Enggak, aku bukan ngomong ngaco tentang mati, tidak. Tapi mengingatkan kita sebuah kebersamaan penting. Buang segala hal yang kecil-kecil, buang. Virus buang. Lihat hanya hal-hal yang baik satu dengan yang lain. Itu yang saya rindu. Saya tidak sedang request nyanyi banyak lagu saya yang saya bisa nyanyi apa. Banyak saya. Tapi yang saya minta sebuah kebersamaan di antara kita anak-anak Tuhan. Ngumpul. Ya. Begitu tuh ya.
Saya percaya membayangkan kalau saya begitu, kira-kira nanti saya dilemparkan di situ akan dikelilingi banyak orang, kira-kira begitu. Bukan itu, bukan makanan, bukan apa, bukan nyanyian. Tapi ada satu pesan yang saya ingin, sebuah kebersamaan. Ya. Supaya apa? Kita bisa hidup bersama. Ya. Supaya kita sama-sama bisa hidup, bisa menikmati akan kehidupan ini. Buang, stop, berhenti. Ya. Jangan ada dalam hati kita sesuatu yang tadi. Semuanya kita sedang berproses, lemah, capek. Saya ingin mengundang nanti saudara-saudara kita, semua jemaat kita bisa kumpul. Nanti ada teman Pak Pendeta juga akan melayani kita di sini. Saya punya sahabat namanya S3 gitu. Jadi dia akan hadir, saya minta dia melayani kita. Saya juga ngomong pesan seperti itu. Itu indahnya sebuah kebersamaan. Lebih baik kita meneguhkan, menguatkan, menghibur saudara-saudara kita yang lemah daripada kita ngomong ini. Saya rawon. Jujur kita ini sama-sama jelek. Pantang jelek sama jelek itu ngomong. Kira-kira begitu loh ya. Iya kan? Pak Pendeta bagaimana? Banyak jeleknya Pak Pendeta, tapi banyak baiknya Pak Pendeta. Kira-kira begitu loh. Banyak juga baiknya saudara. Ada kekurangan saudara. Bicara tentang kebaikan saudara saja. Bagaimana Pak jeleknya? Itu urusannya Tuhan. Engkau jangan menghakimi, engkau jangan mengadili kata-kata firman Tuhan. Nanti Tuhan seperti itu. Apa? Dampingi, doakan dia seperti itu. Bapak Pendeta sungguh rindu. Bapak tempat ini, saudara-saudara kita yang tidak bersama dengan kita di tempat ini, kita rindu hidup seperti itu. Mari kita tunduk kepala, kita